Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Aurel Hanifah dengan NPM 2110631170042 dari kelas 3B Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah teori bahasa dan automata dengan dosen pengampu yaitu Pak Charudin MKom atau Pak Caca MKom. Untuk judul jurnal yang akan saya review yaitu Rancang Bangun Aplikasi Investasi Budidaya Ikan Lele berbasis Finance Automata atau yang biasa kita singkat dengan FSA. Judul artikel di sini yaitu ada Rancang Bangun Aplikasi Investasi Budidaya Ikan Lele berbasis Finance Automata atau FSA. Jurnal ini ditulis oleh Rozikin, Nahar Mardiantoro, dan juga Muslim Hidayat. Volume dan nomor jurnal yaitu volume 3 nomor 1. Tahun terbit jurnalnya yaitu tahun 2021. Masalah yang dibahas pada jurnal ini yaitu belum adanya sistem aplikasi penghitungan ROA atau Return on Investment menggunakan metode FSA pada budidaya ikan lele. Peran automata di jurnal ini yaitu menerapkan metode FSA sebagai langkah-langkah menghitung ROA. Objek yang digunakan pada jurnal ini yaitu perhitungan Return on Investment atau ROA dengan Finance State Automata atau FSA. Tahapan penelitian. Untuk tahapan penelitian pertama yaitu ada FSA sendiri, kemudian yang kedua ada perancangan diagram state, dan yang terakhir yaitu desain rancang aplikasi investasi budidaya ikan lele. Jenis automata yang digunakan pada jurnal ini yaitu FSA. Kemudian untuk hasil penelitian akan dijelaskan di slide berikutnya. Di sini ada latar belakang dari jurnal ini. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika akan memulai usaha budidaya ikan lele, yaitu pengetahuan teknis mengenai cara merawat ikan lele dan permodalan. Setiap pengusaha yang menjalankan usahanya pasti mengharapkan keuntungan, sehingga perlu lakukan perhitungan yang matang sebelum mulai usaha. Agar diperoleh gambaran modal awal yang harus dipersiapkan, biaya operasional sampai pada hasil penjualan ikan lele pada satu kali masa panen, sehingga nanti dapat dihitung return on investment atau ROA dari usaha yang akan dijalankan. Tetapi hingga saat ini, perhitungan ROA jarang dilakukan oleh calon pengusaha, terutama untuk usaha yang berskala kecil, sehingga calon pengusaha belum mempunyai gambaran atas prospek usaha yang akan dijalankan, utamanya dari sisi pemanfaatan aset secara maksimal. Dengan mengetahui rasio ini, akan diketahui apakah perusahaan efisien dalam memanfaatkan aktivitasnya dalam kegiatan operasional perusahaan. Masalah dan peran automata. Masalah yang dibahas pada jurnal ini yaitu belum adanya sistem aplikasi penghitungan ROA menggunakan metode FSA pada budidaya ikan lele, sehingga para calon pengusaha budidaya ikan lele belum bisa mengetahui hasil prospek usaha budidaya ikan lele yang akan dijalankan. Peran automata yang digunakan pada jurnal ini yaitu menerapkan metode FSA sebagai langkah-langkah menghitung ROA. Tahap metode penelitian. Pada tahap metode penelitian ini yang digunakan yaitu metode Finance State Automata atau FSA. Perhitungan Return on Investment atau ROA dalam investasi budidaya ikan lele. Untuk tahap metode penelitian pertama, di sini ada FSA-nya atau Finance State Automata, di mana dia merupakan model perhitungan matematika yang dapat menerima masukan atau input dan mengeluarkan atau output yang memiliki state yang banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi menurut Maulana 2019. Kemudian untuk tahap metode penelitian kedua itu ada perancangan diagram state. Jadi diagram state itu sebagai acuan alur program yang akan memudahkan dan mengembangkan dan memahami fungsi saat menggunakan program. Diagram state ini itu dibuat untuk memberikan gambaran berupa grafik keadaan yang berbeda dan bagaimana nanti mereka berinteraksi. Kemudian untuk tahap metode penelitian yang terakhir yaitu perancangan aplikasi investasi budidaya ikan lele berbasis FSA. Perancangan aplikasi investasi budidaya ikan lele yaitu melakukan perancangan aplikasi tampilan online dalam menginvestasi budidaya ikan lelenya. Kemudian, objek yang digunakan pada penelitian ini yaitu perhitungan Return on Investment atau ROA dengan Finance State Automata atau FSA.
Penelitian ini bersifat baru dan bukan merupakan pengembangan dari proses manual, sehingga penulis lebih leluasa dalam menentukan variabel yang digunakan pada penelitian ini, utamanya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ROA menurut Ayuni 2018. Jenis automata yang digunakan pada penelitian ini yaitu FSA atau Final State Automata. Di dalam teori bahasa automata dikenal dengan istilah FSA atau kadang disebut dengan FA. Finite State Automata atau Finite State Mesin merupakan mesin abstrak yang memiliki 5 elemen atau tuple, di mana kelima elemen atau tuple tersebut meliputi input, output, himpunan state, relasi state, dan juga relasi output. Kemudian di sini ada hasil penelitian berupa gambar automata beserta penjelasannya. Ini merupakan gambar dari FSA-nya sendiri. Rancangan diagram transisi aplikasi prediksi investasi budidaya ikan lele berbasis FSA. Di sini ada M, di mana ada himpunan state, terus ini merupakan himpunan simbol input, ini dia sebagai fungsi transisi, kemudian yang S besar dia sebagai state awal, dan yang terakhir ini dia sebagai string akhir atau finish. Sehingga dapat kita definisikan di mana himpunan state-nya ini tuh terdiri dari Q0, Q1, Q2, dan Q3. Dan untuk himpunan simbol inputnya itu terdiri dari 0 dan 1. Untuk state awal itu dimulai dari Q0, dan string akhir atau string finishnya itu ada di Q3. Keterangannya, 0 itu dia merupakan tidak ada. Q0 dia sebagai prediksi. 1 itu dia merupakan prediksi otomatis menuju Q1 atau luas kolam. Q1 dia sebagai masukan luas kolam. 0 itu dia merupakan inputan di bawah batas minimum luas kolam 2 meter persegi. Sedangkan kalau 1 itu dia merupakan inputan sama dengan batas minimum luas kolam 2 meter persegi atau lebih dari batas minimum luas kolam. Q2 dia sebagai masukan jumlah bibit. 0 di sini dia merupakan inputan di bawah batas minimum jumlah bibit satu ekor. Dan jika inputan jumlah bibit melebihi rasio jumlah bibit dan luas kolam tidak ideal, di mana rasio idealnya itu yaitu 1:350. Kemudian 1 ini dia merupakan inputan sama dengan batas minimum jumlah bibit satu ekor atau bahkan lebih dari batas minimum jumlah bibit, dan jika inputan sama dengan atau kurang dari rasio jumlah bibit dan luas kolam ideal, di mana rasio idealnya ini 1:350. Q3 sebagai masukan jumlah panen, 0 di sini dia merupakan inputan jumlah panen melebihi dari jumlah bibit, 1 di sini dia merupakan inputan jumlah panen sama dengan jumlah bibit atau kurang dari jumlah bibit. Kemudian ada cara kerja diagram FSA aplikasi prediksi investasi budidaya ikan lele. Mula-mula dalam state Q0 yaitu prediksi. Kemudian jika dari prediksi atau Q0 dia menerima 1, maka akan lanjut ke state luas kolam atau Q1. Dan jika dari luas kolam atau Q1 dia menerima 0, di mana 0 ini merupakan inputan luas kolam di bawah minimal, yaitu 2 meter persegi, maka akan kembali ke state luas kolam atau Q1. Tetapi, jika dari luas kolam atau Q1 dia menerima 1, di mana satunya ini merupakan inputan luas kolam di atas minimal yaitu 2 meter persegi, maka akan lanjut ke state jumlah bibit atau Q2. Jika dari jumlah bibit atau Q2 menerima 0, di mana 0 ini merupakan inputan di bawah batas minimum jumlah bibit satu ekor, dan jika inputan jumlah bibit melebihi rasio jumlah bibit dan luas kolam tidak ideal, di mana rasio ideal itu 1:350, maka akan kembali ke state jumlah panen atau Q2. Tetapi, jika dari jumlah bibit atau Q2 dia menerima 1, di mana 1 ini dia merupakan inputan sama dengan batas minimum jumlah bibit satu ekor atau lebih dari batas minimum jumlah bibit, dan jika inputan sama dengan atau kurang dari rasio jumlah bibit dan luas kolam ideal, di mana rasio idealnya itu 1:350, maka akan lanjut ke state jumlah panen Q3. Kemudian, jika dari jumlah panen atau Q3 dia menerima 0, di mana 0 ini merupakan inputan jumlah panen melebihi dari jumlah bibit, maka sistem akan kembali ke jumlah panen atau Q3. Tetapi,
Jika dari jumlah panen atau Q3 dia menerima satu, di mana satu ini merupakan inputan jumlah panen sama dengan jumlah bibit atau kurang dari jumlah bibit, maka sistem finish atau maka sistem selesai pada jumlah panen atau Q3. Dengan berat badan ikan lele dalam sekali panen itu kurang lebih 1,5 ounce dalam jangka panen itu 2,5 bulan. Kemudian di sini ada perancangan aplikasi investasi budidaya ikan lele berbasis Finite State Automata atau FSA. Ini merupakan rancangan aplikasi prediksinya. Kemudian nanti di sini adalah rancangan halaman prediksi masukkan nama. Setelah itu ada rancangan halaman prediksi masukkan luas kolam. Kemudian ada rancangan halaman prediksi jumlah bibit lelenya. Terus ada rancangan halaman prediksi harga jual per kilogram. Dan ada rancangan halaman hasil dari prediksinya. Akan seperti ini. Kemudian, yang terakhir, ini dia merupakan halaman prediksi aplikasi budidaya ikan lele berbasis FSA-nya. Jadi dia selesainya akan seperti ini. Kelebihan dan kekurangan pada jurnal ini. Untuk kelebihan dari jurnal ini, menurut saya proses penjelasan secara by step-nya itu sudah jelas dan mudah dimengerti. Tapi saya menemukan satu kekurangan pada jurnal ini, yaitu di mana pada gambar perancangan aplikasinya belum terlalu jelas untuk step by step-nya. Maksudnya untuk gambar perancangan aplikasinya itu masih belum terlalu detail. Mungkin selanjutnya, mungkin ke depannya bisa diperbaiki. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari jurnal ini yaitu sistem aplikasi prediksi investasi budidaya ikan lele bisa mendeteksi variabel jumlah bibit yang melebihi rasio loss kolam, yaitu 1:350. Sehingga jumlah kematian ikan lele bisa diminimalisir dan pertumbuhan ikan lele bisa menjadi lebih maksimal. Dan aplikasi prediksi investasi budidaya ikan lele telah berhasil dibangun dengan menerapkan metode FSA sebagai penghitung ROA atau Return on Investment dengan menggunakan variabel luas kolam, jumlah bibit, dan hasil panen yang dijadikan menjadi 4 state yang kemudian diimplementasikan pada fitur prediksi dengan cara kerjanya yaitu kita menginputkan variabel luas kolam, jumlah bibit, dan hasil panen. Lalu nanti sistem akan melakukan proses perhitungan dan diperoleh output hasil prospek budidaya ikan lele, sehingga petani budidaya ikan lele dapat mengetahui hasil prospeknya dengan mudah. Sekian review jurnal dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.